Shalom, perkenalkan nama saya Monica Sires Simaremare. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di UPTD SD Negeri 121248 yang beralamat di Jalan Bakora 2 Bawah, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Mariat, Kota Pematang Siantar. Saya adalah mahasiswi. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Nah, siapa tadi yang berangkat ke sekolah sarapan? Yang bawa botol minum? Oke, terima kasih. Nah, kalau kalian sampai di sini itu semua berkat siapa? Tuhan. Iya, berkat Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, dua orang anak ibu maju dulu ke depan, pimpin lagu sama doa. Ayo kak, dua orang ya. Kita bernyanyi dulu. Nah, berdiri pahlawan Kristus ya. Siap. Oke, kita bernyanyi. Sana surga yang mulia, damai dan gembira, beban dan tangis dan hilanglah. Sana surga yang mulia, surga itu hadiah, anugerah dari Allah, bukanlah usaha dan upahmu, surga itu hadiah. Doa. Mari kita bersatu. Ya Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami, kiranya Kau berkatilah kami dalam pelajaran kami, dimanapun orang tua kami berada, kiranya Kau berkatilah mereka panjang hidup bersama. Ya Tuhan, guru kami Tuhan, berilah mereka kesabaran agar bisa mendidik kami dengan baik. Amin. Di anakmu dalam perantaran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, adanya ibu mau nanya dulu sama kalian. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ibadah ya? Iya, ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati itu seperti apa? Coba dulu. Seperti apa? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Iya, dengan sungguh-sungguh, ya kan? Harus sesuai dengan perbuatan, ya kan? Omongan kita, sikap kita, bernyanyi, bagaimana sikap kita bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan, ya harus sesuai dengan perkataan kita, ya kan? Ya, nah karena ucapan itu adalah doa. Iya, ucapan itu adalah doa. Jadi, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan perbuatan kita. Ya, apa yang kita dengarkan dari guru-guru sekolah minggunya, dari gurunya, harus dilaksanakan. Karena tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Iya, perintah Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang melayani. Sebelum itu, Ibu bagi tugasnya dulu ya kan? Nah, di sini nanti ada pertanyaannya, ya kan? Ayo. Kasih dulu. Waktu itu sama temannya ya. Oke, ya sudah dapatkan semua? Iya. Nah, sebelum kita masuk ke judul kita, melayani dengan segenap hati. Apa sih arti melayani? Itu dulu kita mau Ibu absen dulu ya kan? Ibu absen dulu ya. Yang nanti Ibu panggil namanya, tunjuk tangan, hadir Bu, oke? Ya, Alden Tua Pardosi. Hadir Bu. Oke, Florence Ringo-Ringo. Hadir Bu. Heskiel. Hadir Bu. Joel. Hadir Bu. John Des. Hadir Bu. Esther. Hadir Bu. Iren. Hadir Bu. Ira.
Iya, Ruthpina. Hadir, Bu. Mesia. Oke, tepuk tangan dulu buat kehadiran kita. Ada yang hadir? Ada dong. Siapa? Elizabeth hadir? Iya, tepuk tangan dulu. Berarti semua keadaan sehat. Karena kita masih diberi kesehatan untuk hari di sekolah hari ini. Nah, apa sih arti dari melayani itu? Apa? Membantu, ya kan? Membantu. Siapa aja yang dapat melayani? Semua. Iya, semua orang. Di mana kita dapat melayani ini? Coba dulu di mana? Iya, di mana aja. Mau di sekolah, di rumah, di gereja, boleh. Nah, kapan kita dapat melayani? Kapan saja. Kapan saja atau setiap saat, setiap waktu, ya. Nah, mengapa kita harus melayani? Nah, ya kan? Terus bagaimana kita harus melayani? Coba dulu. Bagaimana kita harus melayani itu? Misalnya di rumah, di mana lagi bisa melayani? Di sekolah. Di sekolah, terus? Di gereja. Iya, di gereja. Ibu unjuk dulu satu orang. Bagaimana sih cara melayani di rumah? Abang Johannes, bagaimana dirimu melayani di rumah? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, kalau di sekolah, Joen, bagaimana melayani itu di sekolah? Membantu guru membersihkan sekolah. Iya, membantu guru dengan membawa bukunya, membersihkan kelas, itu termasuk melayani. Nah, kalau di gereja, membawa apa itu namanya? Membawa apa? Iya, membawa kantong persembahan. Itu namanya melayani. Ya kan? Itu namanya melayani. Ya, itu namanya melayani. Coba lihat ke depan. Nah, salah satu umat Allah adalah melayani. Allah menghendaki kita untuk melayani sesama. Ada beberapa jenis pelayanan yang harus kita lakukan di sekolah atau di gereja. Misalnya tadi dibilang membantu guru, membagikan lembar kerja siswa atau LKS. Yang kedua, apa itu? Mengantar. Baca dulu Kak Elizabeth. Yang kedua, mengantar teman. Teman yang terjatuh ke ruang UKS. Iya, mengantar teman yang terjatuh ke ruang UKS. Tahu ruang UKS? Ya kan? Jadi kalau ada jatuh teman kalian antar sama gurunya, bukan sama orang tua. Ya kan? Itu termasuk melayani. Karena membantu teman. Yang ketiga, apa itu? Menghapus? Iya, menghapus papan tulis. Yang keempat, membantu guru. Iya, membantu guru membagikan buku. Kan ada kalian selalu berganti. Kan bukan hanya di belajar agama, membantu guru membagikan buku pena, membantu guru tematik, ya kan? Nah, jadi itu termasuk melayani. Ya. Nah, yang selanjutnya membagikan perlengkapan aktivitas di sekolah minggu. Jadi kita melayani itu bukan hanya di sekolah. Jadi di gereja juga, ya kan? Dengan cara apa? Mengisi puji-pujian di ibadah sekolah minggu. Misalnya ada di situ kotaknya seperti papan tulis. Nah, ditulis di situ apa yang pertama, lagu kedua ditulis. Terus mengedarkan kantong kolekte. Tahu kolekte? Kantong persembahan. Itu juga termasuk melayani, ya kan? Jadi kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, melayani harus dilakukan dengan segenap hati, jangan karena terpaksa, ya. Nah, tahukah kalian mana sikap melayani dengan segenap hati dan dengan terpaksa? Nah, coba dulu bagaimana itu cara dengan segenap hati dan terpaksa. Kadang kita begini, misalnya kalau disuruh guru, Bang, ambil dulu ini, tapi mulut kalian berbicara terus aku. Itu namanya iya, itu namanya terpaksa, ya kan? Nah, coba dulu ini perhatikan. Lihat lembar kerjanya yang ibu bagikan. Nah, dia yang bagikan. Guru meminta kalian untuk menjelaskan tugas kepada teman-teman kalian yang tidak masuk sekolah karena sakit. Iya, coba itu nanti kalian
Dan yang kedua, dia petugas kebersihan sekolah meminta bantuan untuk menutup keranjang sampah yang ada di depan kelas kalian. Itu melayani dengan sungguh-sungguh atau dengan terpaksa. Nanti tinggal centang ya. Yang ketiga, ibu minta tolong untuk membantu menyuapkan makanan kepada adik kalian yang masih berusia 2 tahun. Ya kan? Itu kalian melayani dengan mana? Ini nanti masukkan di semuanya. Biar bagus. Biar apa? Biar cepat habis. Ya, ya. Seperti itu kan kalian, atau melayani dengan sungguh-sungguh, disuap bagus. Ya kan? Nah, nanti tinggal centang aja. Yang keempat, baca dulu Kak. Apa itu? Kakak kalian? Kakak kami lupa membawa botol air minumannya yang tertinggal di meja tamu. Iya, nah apa yang kalian lakukan? Kalian antar Pak atau biar aja situ, biar gak usah minum dia. Seperti itu ya. Seperti itulah contohnya melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan apa? Terpaksa. Coba dulu dibuka. Matius 20 ayat 26 sampai 28 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Ada yang sudah dapat? Ayo Bang Alden baca dulu nak. Yang Matius 20 ayat 26 sampai 28. Baca di depan aja sini nak, biar kedengaran di depan. Ke depan aja. Dari sana ya. Yang Kisah Para Rasul coba si Cynthia. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Baca Kak sini ke depan. Siap, gantian. Hebat. Tidaklah demikian di antara kamu, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanan. Siapa saja yang ingin menjadi pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Tapi seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikannya nyawanya menjadi tebusan bagi. Oke, terima kasih. Ayo Kak, Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Kisah Para Rasul 9. Kuat ya? Biar kedengaran. Sebelah sini. Sini baca. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat ia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, tidak dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di tempatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun
pelayanan kepada mereka, bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kuda. Oke, terima kasih yang buat sudah membaca ya. Nah, di sini. Oke. Setelah membaca kedua teks, menurut kalian mengapa Ibu Yakobus dan Yohanes meminta perlakuan khusus kepada anak-anaknya? Nah, apakah menjadi murid-murid Allah berarti tidak mendapat perlakuan istimewa dari Allah? Apakah murid-murid yang lainnya sebenarnya juga mengharapkan hal yang sama dengan Ibu Yakobus dan Yohanes? Kita lihat di sini. Nah, jadi bukan hanya Ibu Yakobus dan Yohanes yang mengharapkan perlakuan istimewa, karena anak-anaknya dekat dan mengenal Yesus. Banyak orang yang rajin melayani karena sebenarnya ingin dihormati, dilayani, dan diperlakukan secara istimewa. Padahal Yesus mengatakan bahwa melayani itu harus siap untuk berkorban. Melayani siapa? Iya, berkorban melayani Allah. Harus siap memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan materi. Materi apa? Kan? Wow. Jadi bukan dalam melayani Allah kita juga harus siap mengorbankan perasaan kita. Karena apa? Karena pelayanan itu disepelekan, ya, tidak diapresiasi, dikritik, ya, direndahkan dan lain sebagainya. Kenapa Bu seperti itu? Ya, karena seperti ini. Menjadi pelayan di gereja itu sangat berat tugasnya. Contohnya pelayan di gereja apa? Apa pelayan? Guru sekolah minggu. Terus pendeta, apa lagi? Iya, sintua, ya kan? Sintua, guru sekolah minggu, ya, itu pelayan di gereja, ya. Yang song leader, apa segala macam, itu pelayan di gereja. Tapi apa kata orang? Ih, sok kali itu, nggak sesuai, ya, nggak sesuai sifatnya sama apanya. Orangnya, dia pelayan di gereja, tapi mencari tahu orang, ya. Jadi pelayan itu berat. Beratnya apa Bu? Diceritain. Kadang seperti ini nak, dengarkan Ibu ya. Jadi sintua itu, ya kan, sintua itu kan namanya ada pelayan Tuhan. Berarti orangnya harus baik, ya kan. Rupanya dilihat orang aja, dilihat tetangganya lah. Itu kan sintua kami. Ngapain dia di situ? Gak ada itu, gak ada sifat seperti itu. Nah, jadi itu harus kadang disepelekan, direndahkan. Jadi berat ya. Berat tugas jadi pelayan itu. Jadi kita harus mau berkorban. Kita harus mau direndahkan. Ya, namanya kita melayani. Jangan mau mendengarkan apa kata orang. Misalnya kalian, Bang, bawa dulu kolekte ini. Bagikan, ya. Lalu edarkan katanya. Jadi kita harus mau. Jangan mau isok kali lihat itu katanya nanti. Enggak. Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, jangan karena terpaksa. Nggak mau aku Bu, aku nggak mau mengedarkan kolektif. Nanti ku tengok lama suku di situ. Nggak boleh, karena kita sesama manusia harus saling menyayangi, ya, harus saling menyayangi. Jangan ada kata musuh. Musuh kita hanya satu, apa itu? Iya, iblis. Hanya satunya musuh kita di dunia ini. Semua harus berteman. Bukan hanya orang Kristen aja yang mau berteman. Ya, beda agama juga harus kita temani. Hargai dia yang misalnya pada saat kalau orang Muslim dia pada saat apa? Orang itu kadang kan kalau kita ibadah pertanyaan orang itu juga ada seperti itu. Misalnya ada tetangga kalian apa yang lagi baca-baca Al-Quran, jangan kau ribut. Ya, itu namanya melayani orang itu di situ, ya kan? Itulah termasuk melayani. Ya, oke? Nah, jadi seperti ini, dengarkan. Ini tadi tentang ceritanya tentang siapa? Melayani dengan sungguh-sungguh dan segenap hati juga ditunjukkan oleh Petrus dan Tabita. Ya, tadi menentukan siapa tadi namanya? Eneas.
Jadi Petrus berkata, engkau akan sembuh dari tidurmu. Nah, ini tulislah dengan singkat bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Petrus dan Tabita atau Dorcas. Dorcas itu tadi bahasa Yunani. Iya, bahasa Yunaninya. Nah, nanti di situ kan udah ada kan di buku tugasnya, jadi harus dikerjakan, nanti ibu kumpulkan. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, Petrus dan Tabita atau Dorcas merupakan dua dari beberapa murid Iya, murid Yesus. Nah, yang dengan tekun melakukan berbagai pelayanan, ya, mereka sebagai pelayan Yesus dan untuk mengajar umat Allah dengan cara apa? Dengan cara apa itu? Menyembuhkan apa? Menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan. Yang berkekurangan. Yang bagaimana? Hah? Yang apa? Yang tidak mampu atau tidak mempunyai, ya kan? Nah, Petrus berjalan dari kota ke kota lainnya. Ketika Petrus bertiba di kota di Lida, ia menjumpai Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidurnya karena apa dia? Iya, karena lumpuh. Petrus lalu meminta pertolongan Allah supaya Eneas dapat berjalan kembali. Nah, si Eneas pun dapat berjalan kembali. Itulah mujizat itu. Bayangkan kalian dulu, 8 tahun. 8 tahun dia terbaring, tidak bisa ke kamar mandi, bahkan untuk makan saja pun dia tidak bisa. Berjalan dia tidak bisa karena dia mempunyai kaki yang lumpuh dia semua, ya kan? Jadi hanya dengan perkataan Yesus dia dapat berjalan kembali. Ya, itulah mujizat itu. Ini bukan karena kehebatan si Petrus, melainkan karena Petrus diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, misalnya kayak kita seperti di sini, ya, tangan kanan Tuhan untuk penyembuhan itu siapa? Kalau kita ke rumah sakit, kita diobati oleh oleh dokter, ya kan? Diobati kalau sakit kemana? Ke dokter kan? Nah, itu juga dokter merupakan pelayanan, dilayani kok dengan baik. Pergi kau ke puskes, dilayani dengan baik. Nah, seperti ini ada ibu kasih dulu kalian menonton film, ya. Inilah dia contoh melayani. Jadi bukan hanya kita yang melayani dia, bahkan Yesus sendiri pun datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani, ya. Semestinya tidak begini jadinya. Buat apa mereka menangkapnya? Yesus kan mengajar dan melayani banyak orang. Kita bisa jual dan uangnya untuk orang miskin. Biarkanlah dia melakukan ini mengingat hari penguburanmu. Tuhan, jangan hanya kakiku, tangan, dan kepalaku juga. Siapa telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya. Jahat, ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak dan bersukacita karenanya. Orang yang sakit, ya. Nah, ada seorang wanita bernama Tabita atau Dorcas, dia sedang sakit. Beberapa orang segera menemui Petrus untuk menyembuhkan si Tabita, ya kan? Namun ia telah meninggal. Banyak orang juga yang merasa sedih dan kehilangan Tabita karena si Tabita ini orangnya yang baik kepada karena dia kan gak suka sama aku gak suka sama dia. Gak boleh seperti itu. Kita harus melihat contoh tadi seperti Yesus sendiri mau membasuh kaki.
Bahkan dia sudah raja di atas raja, ya kan? Dengan sungguh-sungguh kita harus melayani segenap hati yang tulus, jangan dengan keadaan terpaksa. Nah, Petrus tadi kepintaran, ya, karena kau udah pintar inti dari semuanya yang kita pelajari hari ini. Coba dulu baca dulu. Salah satu tugas gereja, di sini Kak, baca. Gereja dan umat beriman adalah melayani. Melayani Allah kan melayani kita bahkan Yesus Kristus harus kehilangan nyawanya demi melayani kita. Ada beberapa bentuk yang dapat kalian lakukan baik di sekolah maupun gereja. Melayani Allah mengharapkan sanjungan dan perlakuan khusus. Untuk melayani Allah justru dibutuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Namun percayalah Yang kalian dapat dalam materi ini, melayani itu bagaimana? Dengan sungguh-sungguh, iya. Jadi kita dulu. Di mana aja kita melayani itu. sekolah, menjaga pensi ataupun tes. Ya. Alden, apa pelajaran kita hari ini? Apa sih yang tersentuh sama hatimu? Apa sih yang ya, oke. Nah, dia tadi melakukan bagaimana lah? Oke, tepuk tangan. Iya, melayani Allah, ya kan? Yang kedua, jika di sekitar kita terjadi bencana banjir, apa saja yang kalian lakukan untuk mereka yang menjadi korban banjir? Coba dulu, berdua, tulis dalam. Oke. Jelaskan alasan Petrus dan Tabita agar lekas melayani Allah agar mendapatkan pahala atau rezeki melimpah. Oke, nomor 2. Jika di sekitar kita terjadi bencana banjir, apa saja yang kalian lakukan untuk mereka yang menjadi korban banjir? Memberikan sumbangan dan lain-lain. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Nak. Ayo Bang. Jelaskan alasan Petrus dan Lekas. Dorcas melayani Allah. Petrus dan Dorcas merupakan jiwa dari perilaku untuk Yesus dan berkata melakukan berbagai pelayanan Oke, terima kasih buat kerja samanya. Kelompok 1, 2, 3 ada. ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di mulutku, ada di jiwaku, ada di sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sekali lagi, satu lagi langsung di dalam doa. Ayo Bang. Yesus kami sudah selesai belajar. Bentarkan kami pulang ke rumah masing-masing dan memberkati kami dari Allah. Ketangan hingga sampai di rumah ke masing-masing. Amin doa adalah kata Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu kan. Ayo dikumpulkan. Ya, dikumpulkan tugasnya sayang. Udah siap kan semuanya? Oke, udah siap? Oke. Terima kasih.